Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Meilina. Akhirnya ada yang masuk juga ya. Karena dari tadi saya menunggu teman-teman belum ada yang masuk. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Meilina sudah menyempatkan waktu untuk masuk kelas. Nah, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Iya Mbak Melina, saya baru teringat kalau hari ini tanggal 25 ya. Oke, enggak apa-apa Mbak Melina, malam hari ini privat aja ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Mbak Melina kemarin hasil semesterannya ya lumayan bagus ya, jurnal umumnya. Nah, malam hari ini kita melanjutkan kembali ke neraca saldo ya. Ini masih kita masih belajar akuntansi. Kalau kemarin kita belajar jurnal umum, yaitu setiap transaksi kita catat ke jurnal umum, mana yang masuk debit dan mana yang masuk kredit. Nah, malam hari ini kita melanjutkan ke neraca saldo. Neraca saldo itu kita meringkas ya, meringkas. Ini kan kalau di dalam jurnal umum ada yang masuk ke debit, kas misalnya, saya contohkan kas ya. Kas itu ada yang masuk debit dan ada yang masuk kredit. Nah, kalau di neraca saldo itu semua yang ada di debit, misalnya kas kita ambil ya. Kas ini kan di debit. Di debit 5 juta, kemudian tanggal 3 kasnya berkurang karena digunakan untuk membeli peralatan, yaitu berkurang 1.500.000. Jadi uang yang semula 5 juta karena dibuat untuk membeli peralatan 1.500.000 berarti masih 3.500.000. Kemudian tanggal 6 terjadi transaksi kembali, yaitu membayar sewa 50.000. Jadi uang 3.500.000 dikurangi 50.000. Nah, nanti semua yang masuk ke dalam kas baik debit maupun kredit dijadikan satu Mbak Melina ya. Dihitung jadi satu. Misalnya kalau di debit ya, kalau jurnal umum masuk ke dalam debit maka ditambah. Tetapi kalau kasnya dicatat ke kredit maka dikurangi. Jadi kalau di debit ini kan kasnya itu ada yang masuk debit, ada yang masuk kredit. Jadi kalau yang dicatat di debit semuanya ditambah. Yang kas ya, khusus yang kas ya Mbak Melina. Kalau yang dicatat ke kredit berarti nanti dikurangi. Misalnya Mbak Melina boleh menambahkan semuanya ke kredit khusus yang kas, tetapi nanti di akhir dikurangi dari perolehan penjumlahan kas yang dicatat di debit. Sampai sini Mbak Melina paham? Saya contohkan ya di sini ya. Misalnya kas, coba Mbak Melina kita hitung ya sama-sama kasnya. Kasnya untuk tanggal 1 berarti dicatat di debit 5 juta. Kemudian tanggal 3 digunakan untuk memberi peralatan. Jadi kasnya berkurang 1.500.000. Maka kasnya dikurangi dari 5 juta dikurangi 1.500.000. Karena apa? Karena tanggal 3 kasnya dicatat di kredit, jadi dikurangi. Mbak Melina sudah menghitung, ini saya contohkan ya, bagaimana membentuk neraca saldo dari jurnal umum. Oke, Mbak Melina sudah siap menghitung?
Oke, sudah tadi dihitung dari kasnya 5 juta. Kemudian untuk tanggal 3 digunakan untuk memberi peralatan, sudah dikurangkan. Kalau sudah, kita lanjut ke tanggal 6 yaitu beban sewa. Beban sewa di sini kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar sewa. Jadi kasnya berkurang lagi sebesar 50.000. Karena dicatat di dalam kredit maka dikurangi. Ya, berarti 5 juta dikurangi 1.500.000 dikurangi lagi 50.000. Oke, kalau sudah, kemudian tanggal 10 menerima pendapatan sewa dan pendapatan dari jasa kemarin jasa ini potong rambut ya. Berarti kalau menerima pendapatan kasnya bertambah, maka dicatat di dalam debit. Sehingga dari pengurangan 1.500.000 dan 50.000 karena kita mendapatkan pendapatan maka ditambah. Jadi hasil dari 5 juta dikurangi 1.500.000 dikurangi 50.000 ditambah 900.000 karena di sini kasnya dicatat di dalam debit sehingga ditambah. Oke, sudah Mbak Melina? Oke, sudah ya. Dari 5 juta dikurangi 1.500.000 kemudian dikurangkan 50.000 ditambah 900.000. Kemudian tanggal 12 ini digunakan untuk membayar hutang. Jadi kasnya berkurang karena di sini dicatat di dalam kredit ya sebesar 125.000. Jadi setelah Mbak Melina tadi menjumlahkan dengan 900, maka kasnya dikurangi 125.000 karena di sini kasnya dicatat di dalam kredit sehingga dikurangi. Oke. Sudah Mbak Melina? Kalau sudah, kemudian untuk tanggal 13 itu digunakan untuk membayar telepon ya. Yaitu sebesar 25.000. Karena di sini dicatat di dalam kredit ya. Dicatat di dalam kredit maka dikurangkan dengan 25.000. Oke, kalau sudah kita lanjut ke tanggal 24. Tanggal 24 Oke, sampai mana tadi Mbak Melina? Oke, saya ulangi lagi dari mana? Tadi sudah ya 5 juta. Kemudian dikurangi 1.500.000. Kemudian dikurangkan lagi 50.000. Ini ditambah 900 karena dicatat di dalam debit. Kemudian dikurangkan 125.000. Terus dikurangkan lagi 25.000. Nah, di sini digunakan untuk membayar gaji sehingga kasnya berkurang ya, 75.000. Sudah sampai sini berarti tadi habis dikurangi 25.000 kemudian dikurangi kembali 75.000. Sudahkah Mbak Melina? Sudah sampai sini 75.000 dikurangi 75.000. Oke, saya ulangi ya. Karena dicatat tidak apa-apa. Ini Mbak Melina malam hari ini privat karena mungkin teman-teman yang lain sibuk ya. Ini Mbak Melina masih bisa masuk ke kelas. Ini kasnya untuk tanggal 1 5 juta dicatat di dalam debit sudah ya 5 juta. Kemudian dikurangkan lagi 1.500.000 karena dicatat di dalam kredit. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian dikurangkan lagi 50.000 karena dicatat di dalam kredit untuk membayar sewa ya. Jadi 5 juta dikurangi 1.500.000
dikurangkan lagi 50.000, kemudian ditambah 900.000 ya. Karena apa? Karena di sini dicatat di dalam debit mendapatkan pendapatan sewa ya, ditambah 900.000. Iya, Mbak Melina, karena dicatat di dalam debit maka ditambah ya. Setelah dikurangi 50.000 ditambah 900.000. Sudah? Kalau sudah, kemudian dikurangkan lagi 125.000. Oke, dari ditambah 900 dikurangkan 125.000. Kalau sudah, kemudian dikurangkan lagi 25.000 karena dicatat di dalam kredit. Jadi dikurangkan 25.000. Sudah ya, Mbak Melina. Kemudian dikurangkan lagi 75.000. Ya, dikurangkan 75.000. Karena dicatat di dalam kredit, ya. Kalau sudah dikurangkan 75.000 ditambah 150.000. Ditambah 150.000. Karena di sini dicatat di dalam debit sehingga ditambahkan 150.000. Kemudian yang terakhir karena dicatat di dalam kredit dikurangkan 100.000. Sehingga totalnya berapakah Mbak Melina dari total mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 November? Berapa hasilnya dari akun kas? Ini baru kas ya. Sudah Mbak Melina sudah dapat hasilnya dari penjumlahan dan pengurangan jurnal umum untuk akun kas. Ini baru kita menghitung akun kasnya saja. Berapakah? Oh, kalau beban gaji karena di sini dicatat di dalam kredit maka dikurangi. Kemudian di sini karena mendapatkan pembayaran piutang sehingga kasnya bertambah dicatat di dalam debit maka ditambah 150.000. Nah, di sini privo pengambilan pribadi dari uang usaha maka di sini dikurangi 100.000 karena dicatat di dalam kredit. Sehingga dikurangi 100.000. Habis itu dikurangi 100.000. Berapakah hasilnya? Ditambah 150.000 sudah, kalau sudah dikurangkan 100.000. Berapakah hasilnya?
Sudahkah Mbak Melina sudah menghitungkah berapakah hasilnya? Oke, coba kita buktikan ya. Oke, sebentar. Rp4.175.000. Oke, coba dihitung kembali ya Mbak Melina ya. Dihitung kembali. Kita cek ya. 4.175.000 berarti selisihnya kurang lebih 150 ya. Coba kas 5 juta ya. Oke, saya juga menghitung 5 juta. Kita ulangi lagi ya Mbak Melina ya. 5 juta. Oke, 5 juta sudah ya. Kemudian dikurangkan 1.500.000. Kita kurangkan 1.500.000. Oke, sudah ya. Kita kurangkan 1.500.000. Kemudian dikurangkan lagi dengan 50.000. Dikurangi 50.000. Dikurangi 50.000. Kemudian ditambah 900. Ditambah 900. Ditambah 900. Kemudian dikurangkan 125.000. Dikurangkan dengan 125.000. Dikurangkan 125.000. Dikurangi lagi 25.000 ya. Dikurangi lagi 25.000. Oke. Kalau sudah dikurangi lagi 75.000. Dikurangi lagi 75.000. Dikurangi 75.000. Kalau sudah ditambah 150.000. 150.000 ya. Ditambah 150.000. Nah, yang terakhir dikurangi 100.000. Yang terakhir dikurangi 100.000. Nah, ini sudah ketemu. Hasilnya sama dengan yang ada di slide PowerPoint Mbak Melina juga, atau ada yang masih salah? Mbak Melina berapa hasilnya? Saya sudah sama dengan hasil yang saya cantumkan di slide. Mbak Melina samakah atau berbeda?
Gimana Mbak Melina, samakah atau berbeda lagi? Oke, sip. Jawaban benar. Oke, betul ya. 4.175.000. Sip, itu penghitungan untuk kas. Kemudian yang kedua, modal. Ya. Untuk yang kedua, modal, karena di jurnal umum modal itu hanya satu. Kalau ditulis di neraca saldo, maka oke, saya tunjukkan. Nah, di sini modal. Karena modal hanya satu, maka modal tadi akunnya adalah kredit, maka ditulis di kredit sebesar 5 juta. Ya. Kemudian kita lihat di jurnal umum kembali. Kita amati di jurnal umum karena kita bisa mencatat atau meringkas di neraca saldo jika kita melihat di jurnal umum. Dari jurnal umum di sini, manakah yang membutuhkan pengelompokan dalam akun yang sama, Mbak Melina? Tadi kan modal hanya satu, peralatan juga di sini hanya satu, perlengkapan juga satu, maka nilainya adalah sama. Nilainya atau angkanya sama. Misalnya di sini peralatan 1.500.000, berarti kita mencatat meringkas di neraca saldo. Peralatan kan 1.500.000 dan itu hanya satu, maka di sini tetap ditulis peralatan sebesar 1.500.000. Karena apa? Karena akun normalnya peralatan itu dicatat di debit. Sehingga di sini peralatan ditulis sebesar 1.500.000. Dicatat di dalam debit karena saldo normalnya adalah di debit. Itu ya. Berarti di sini peralatan, perlengkapan di jurnal umum hanya satu, maka dicatat di neraca saldo juga satu. Kemudian yang membutuhkan penghitungan karena di sini pencatatannya lebih dari satu. Misalnya, coba beban sewa kita amati. Oke, utang ya. Tadi sudah peralatan dan perlengkapan di sini hanya satu, maka di neraca saldo kita catat hanya satu. Peralatan perlengkapan sesuai dengan angka yang ada di jurnal umum, yaitu 1.500.000 dengan 250.000. Itu sama, berarti kita mencatat di neraca saldo angkanya juga sama. Beda dengan kas, karena kas di jurnal umum itu dia mengalami perubahan karena berbagai transaksi membutuhkan uang kas, sehingga kita jumlahkan atau dikurangi. Nah, karena di sini modal, peralatan, perlengkapan itu cuma satu, ya, di jurnal umum tidak ada peralatan dan perlengkapan yang lainnya, maka di neraca saldo kita catat sesuai angka rupiah yang ada di jurnal umum karena dia tidak mengalami perubahan.
Beda lagi, coba kita amati utang ya, Mbak Melina, utang. Di sini utang dicatat di dalam kredit karena di sini membeli perlengkapan secara kredit, maka dicatat sebagai utang. Utang bertambah dicatat di kredit sebesar 250.000. Kita amati ke bawah ya, utang. Ada lagi kah utang? Nah, di sini untuk tanggal 12. Untuk tanggal 12 itu dicatat sebagai debit. Karena apa? Berarti kalau dicatat di debit, maka utangnya berkurang. Berarti sudah dilunasi atau dicicil utangnya. Yaitu dari 250.000, kemudian utangnya dicicil sebesar 125.000. Karena utang itu dicatat di kredit 250.000, kemudian dicicil 125.000, maka masih berapakah Mbak Melina? Mbak Melina punya utang 250.000. Kemudian Mbak Melina mencicil atau mengangsur ya, mengangsur 125.000. Masih berapakah Mbak Melina? Masih utang atau enggak Mbak Melina? Dari utangnya 250.000, kemudian Mbak Melina mengangsur 125.000. Masih berapakah hutang yang ditanggung oleh pemilik? Ya, 125.000. Kalau masih punya utang dicatat di debit atau kredit Mbak Melina? Utangnya bertambah ya, masih punya hutang, maka dicatat di dalam kredit. Kita buktikan ya. Kita buktikan berarti utang 125.000 di kredit. Oke, kita lihat di slide yang kedua. Nah, utang mana ya? Nah, di sini ya, utang usaha 125.000 dicatat di kredit. Oke, sampai sini Mbak Melina paham atau ada yang ditanyakan? Oke ya, berarti di sini utang usaha 125.000. 125.000 dicatat di kredit. Nah, sampai sini Mbak Melina paham atau ada yang ditanyakan? Itu ya, berarti utang usahanya masih 125.000, maka dicatat di kredit. Sampai sini Mbak Melina paham? Kita lanjut lagi. Oke, lumayan ya. Kita kelompokkan akun yang sama. Kalau akunnya cuma satu, maka dicatat sesuai angka yang ada di jurnal umum. Tetapi jika transaksinya itu lebih dari satu, maka kita lihat kalau di debit ditambah, kalau ada di kredit maka dikurangi. Sehingga tadi mula-mula utang usahanya 250.000. Nah, karena diangsur 125.000, maka masih tersisa 125.000. Utangnya masih 125.000. Karena utangnya masih, maka dicatat di kredit, sehingga di neraca saldo utang usahanya 125.000. Itu ya. Kita amati lagi ke jurnal umum. Jadi di sini utang usahanya itu masih tersisa 125.000. Itu untuk utang. Kemudian kalau di sini beban sewa, kita amati beban sewa. Karena di jurnal umum tidak ada beban sewa, maka beban sewanya tetap angkanya sama, yaitu 50.000.
Nah, di sini pendapatan salon dan pendapatan sewa. Kalau pendapatan salon itu hanya satu ya, 100.000, maka dicatat sesuai. Nah, ini Mbak Ratna masuk ya. Ya Mbak Melina, karena di sini itu sinyalnya merah. Biasa kalau sinyalnya merah itu suaranya pun putus-putus. Ya, selamat malam Mbak Ratna. Oke, selamat bergabung ya. Malam hari ini kita belajar neraca saldo. Kita melanjutkan. Kemarin kita belajar jurnal umum. Nah, ini lanjutannya dari jurnal umum, yaitu neraca saldo. Neraca saldo itu kita meringkas ya. Kita meringkas dari jurnal umum. Kalau transaksinya sama, maka kita jumlahkan dan kurangkan. Kalau tidak ada transaksi selain itu, hanya transaksi itu saja, maka angkanya sama ya. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak Ratna. Oke, tidak apa-apa ya. Di sini masih ada waktu setengah jam untuk kita belajar neraca saldo. Oke, kita lanjut ya Mbak Melina sama Mbak Ratna. Di sini pendapatan salon, kita lihat pendapatan salon. Pendapatan salon di dalam jurnal umum hanya satu. Kita lihat di neraca saldo ya. Nah, pendapatan salon itu hanya satu, maka dicatat sesuai dengan akun yang ada di jurnal umum. 100.000, maka dicatat 100.000 karena tidak ada transaksi lagi. Sehingga dicatat angkanya sama, 100.000. Kita lihat di pendapatan sewa, kenapa dapatnya adalah 1.050.000, kita lihat di jurnal umum. Di jurnal umum, di sini pendapatan sewa itu 800.000 ya. Kita kemarin belajar kalau pendapatan itu kita catat di kredit, maka di sini pendapatan sewa 800.000. Kita lihat di transaksi selanjutnya, apakah ada pendapatan sewa lagi? Mbak Melina sama Mbak Ratna diamati ini PowerPoint-nya. Pendapatan sewa masih ada lagi kah? Selain tanggal 10, di tanggal berapakah mendapatkan pendapatan sewa? Oke, masih ada ya, masih ada di tanggal 18. Maka kalau masih ada dari 800.000, karena di tanggal 18 itu terjadi transaksi, yaitu mendapatkan dari penyewaan baju, maka di sini 250.000. Karena sama-sama dikredit ya. Karena sama-sama dikredit itu berarti ditambah. Kalau yang satu debit, yang satu kredit itu dikurangi. Itu ya Mbak Ratna sama Mbak Melina. Kalau yang satu di debit, yang satu di kredit dengan akun yang sama, maksudnya apa? Maksudnya misalnya kalau pendapatan sewa ya berarti yang satunya harus pendapatan sewa. Kalau yang satu di kredit, yang satu di debit itu dikurangi. Tetapi kalau dalam satu kredit ataupun debit maka ditambah. Misalnya kalau di kredit semua. Nah, di sini pendapatan sewanya 800.000. Tanggal 18 pendapatan sewanya dicatat di kredit 250, sama-sama di kredit, maka ditambah. Berapakah hasilnya dari pendapatan sewa tersebut? Kalau sama-sama dikredit berarti ditambah. Ya, kalau sama-sama dikredit ditambah. Berapakah hasil dari pendapatan sewa? Kalau sama-sama dikredit atau sama-sama didebit maka ditambah. Tetapi yang satu didebit, yang satu dikredit maka dikurangi. Berapakah hasilnya Mbak Ratna sama Mbak Melina dari pendapatan sewa? Karena sama-sama dikredit maka ditambah. Berapakah hasilnya?
Ayo, yang satunya berapa? Yang satunya 250. Yang satunya 800.000. Yo, berapakah Mbak Melina sama Mbak Ratna? Yang satu di tanggal 10 itu 800.000, di tanggal 18 itu 250. Berapakah hasilnya? Iya, 1.050.000 ya Mbak Melina, bukan 105, karena ininya 800.000 ya. 800.000 ditambah 250.000. Kurang 01 ya Mbak Melina, kurang 01, yaitu 1.050.000. Kita lihat di neraca saldo, apakah hasilnya 1.050.000? Kita lihat di slide nomor 2. Nah, di sini ya. Pendapatan sewa yaitu 1.050.000. Karena di jurnal umum tadi dicatat di kredit, maka ya, karena dicatat di kredit, maka di neraca saldo pun sama, yaitu di kredit sebesar 1.050.000. Nah, berarti pendapatan sewanya 1.050.000. Kita kembali ke jurnal umum karena masih ada yang belum dicatat di neraca saldo. Oke. Di sini pendapatan sewa tadi 1.050.000. Kita masuk ke utang. Tadi utang sudah ya. Tadi Mbak Melina sudah menjawab, yaitu semula 250.000 dicatat di kredit karena utang bertambah. Kemudian di tanggal 12 utangnya diangsur sebesar 125.000. Sehingga hutangnya masih 125.000. Karena masih punya hutang, maka dicatat di kredit. Tadi sudah. Kita masuk ke beban telepon. Beban telepon di sini tidak ada transaksi lagi, maka beban teleponnya dicatat di debit karena yang namanya beban itu akun normalnya di debit ya, dicatat di debit. Maka beban telepon, kemudian beban gaji, karena di bawahnya tidak ada ya, tidak ada transaksi lagi, maka angkanya tetap sama. Di sini beban telepon, kemudian beban gaji, beban akumulasi penyusutan, karena yang namanya benda, kalau peralatan itu pasti harganya tiap tahun akan menurun ya. Karena di sini misalnya salon ya, peralatan misalnya hair dryer. Nah, hair dryer itu kan setiap tahunnya kalau digunakan itu lama-kelamaan nilai gunanya semakin turun sehingga disusutkan. Nah, mengalami penyusutan. Maka di sini yang masuk termasuk beban-beban, beban telepon, beban gaji, beban akumulasi penyusutan itu tidak ada transaksi lagi, maka angkanya sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Coba kita lihat di neraca saldo ya. Angkanya tetap sama. Nah, di sini beban gaji 75.000, beban sewa 50.000, kemudian beban telepon, beban penyusutan peralatan itu sama sesuai dengan jurnal umumnya. Karena di sini tidak ada transaksi lagi, hanya satu, maka angkanya sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Kita lihat di piutang. Di sini piutang. Piutang ada berapa transaksikah yang ada di jurnal umum? Coba Mbak Melina sama Mbak Ratna mengamati
piutang di jurnal umum ada berapakah, di tanggal berapa dan berapa? Dua, iya. Di tanggal berapa dan berapa? Oke. 18 dengan 27 kita amati. Di tanggal 18 itu di debit, iya, di debit piutangnya 250.000. Karena di sini belum dibayar sehingga piutangnya 250.000. Di tanggal 27 itu piutangnya atau kita menerima pelunasan ya, pelunasan dari orang yang menghutang sehingga piutang kita berkurang. Maka yang satu dicatat di debit 250.000, yang satunya dicatat di kredit sebesar 150.000. Apakah kita masih punya piutang Mbak Melina sama Mbak Ratna? Yang satu piutangnya bertambah yaitu 250.000. Di tanggal 27 piutangnya dilunasi. Nah, berarti kita masih punya piutang berapakah? Oke, masih berapakah? Kita masih punya piutang dari orang yang menghutang berapa? 100.000, betul ya. Dari 250.000 kemudian dilunasi 150.000, berarti masih 100.000. Kita catat di manakah piutang tadi? Kalau kita masih punya piutang, Mbak Ratna sama Mbak Melina dicatat di kredit atau debit? Di kredit atau debit? Mbak Melina di kredit, kalau Mbak Ratna di debit. Nah, karena piutang ya, piutang itu saldo atau akun normalnya ya, saldo normalnya itu dicatat di debit, maka di sini kan piutangnya 250.000, diangsur 150.000, berarti kita masih punya piutang 100.000. Karena saldo normalnya piutang dicatat di debit, maka piutang kita catat di saldo atau neraca saldo itu di debit ya. Kita lihat di neraca saldo. Nah, ini piutang usaha masih 100.000 karena piutang itu dicatat di saldo normalnya debit sehingga piutang usaha masih 100.000 ya. Piutang usaha dicatat di debit 100.000. Oke, paham ya Mbak Melina sama Mbak Ratnya ya. Tadi kita punya piutang 250.000, kemudian kita menerima cicilan atau angsuran sebesar 150, maka kita masih punya piutang 100.000. Karena yang namanya piutang itu saldo normalnya dicatat di debit, maka piutang usaha di neraca saldo dicatat di debit 100.000. Oke. Yang belum lagi, yang kita belum catat di neraca saldo adalah privo. Kita lihat di jurnal umumnya. Nah, di sini privo 100.000. Kemarin Mbak Ratna sama Mbak Melina masih ingat privo itu dicatat di mana? Privo saldo normalnya. Privo dicatat di mana? Di debit atau kredit? Privo itu pengambilan uang secara pribadi dari uang usaha. Itu namanya privo. Di debit. Kita lihat di neraca saldo ya.
Privo dicatat di debit. Ya, privo dicatat di debit. Kalau sudah semuanya dari jurnal umum itu kita hitung, kita golongkan, kita ringkas ya. Kita ringkas, kalau kas berarti kita menghitung semuanya kas semua. Kalau berada di debit kita tambah, kalau di kredit dikurangi. Itu jika sama-sama akunnya sama. Misalnya kas, berarti kas semua kita hitung. Kalau berada di debit ditambah, kalau berada di kredit dikurangi. Tetapi lain lagi kalau di sini tadi contohnya adalah pendapatan sewa. Pendapatan, kita sama-sama pendapatan itu dicatat di kredit, maka ditambah. Ya, karena sama-sama berada di dalam kredit. Meskipun itu kredit, tetapi sama-sama dalam satu kredit, maka dicatat atau ditambah ya, ditambah karena akunnya sama di kredit. Itu oke ya. Kalau sudah di neraca saldo semuanya ditambah, mulai dari 4.175 sampai 150.000 itu ditambah semuanya. Sama di kredit juga ditambah. Nah, debit dan kredit mendapatkan angka yang seimbang, angka yang sama. Di debit 6.425.000, yang di kredit 6.425.000. Loh, kok di jurnal umum dan neraca saldo jumlahnya kok berbeda? Iya, berbeda. Karena apa? Kalau di jurnal umum, kita lihat, ini 8.575.000. Tadi di neraca saldo 6.425.000. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau di jurnal umum itu belum ditambah dikurangkan. Hanya dicatat sesuai dengan pengeluaran transaksi ya, sesuai dengan transaksinya. Tetapi kalau di neraca saldo itu sudah ditambah dan dikurangi. Kalau kas berarti kas semuanya dihitung baik di debit maupun di kredit. Sehingga menghasilkan angka 4.175.000. Oke, sampai sini Mbak Ratna sama Mbak Melina paham ya tentang neraca saldo. Neraca saldo itu peringkasan dari jurnal umum ya, diringkas, dijadikan satu. Kalau dalam satu akun dijumlah, kalau berbeda akunnya dikurangi. Oke, sampai sini Mbak Ratna sama Mbak Melina paham? Kalau paham coba nanti kita latihan ya. Kita latihan membuat neraca saldo dari jurnal umum. Ada yang ditanyakan Mbak Melina sama Mbak Ratna dari belajar neraca saldonya? Kalau sudah paham, kita latihan ya. Kita latihan bagaimana membuat neraca saldo dari jurnal umum. Oke, lanjut. Intinya ya Mbak Ratna, karena tadi memang datangnya tengah-tengah, jadi tidak mulai dari awal. Intinya gini, saya jelaskan sekali lagi. Ini Mbak Melina sudah paham karena memang dari awal kita Mbak Melina ikuti. Nah, di sini amati dulu ya Mbak Ratna ya. Di sini kan kas. Kas itu dicatat ada yang di debit, ada yang di kredit. Untuk tanggal 1 di debit, ya kan? Untuk tanggal 1 di debit kasnya. Untuk tanggal 3 kasnya dicatat di kredit. Sehingga sudah berbeda pencatatannya. Yang satu di debit, yang satu di kredit.
Kalau akunnya sama-sama kas ya, sama-sama kas, yang satu debit, yang satu kredit, maka dikurangi. Kemudian di tanggal 6 kasnya juga dicatat di kredit. Maka dikurangi lagi. Yaitu 5 juta dikurangi 1.500.000 dikurangi 50.000. Tetapi di tanggal 10 ya, di tanggal 10 itu kasnya bertambah 900. Berarti ditambah 5 juta dikurangi 1.500.000 dikurangi 50.000 ditambah 900.000 karena di debit. Berarti ditambah. Itu ya Mbak Ratna. Kalau sama-sama akunnya sama, kas semuanya misalnya. Kalau sama, yang satu dicatat di debit, yang satu dicatat di kredit, maka dikurangi. Tetapi kalau pencatatannya itu sama, ya, saya contohkan tadi pendapatan sewa. Pendapatan sewa itu kan yang tanggal 10 itu 800 dicatat di kredit. Yang satu tanggal 18 itu juga dicatat di kredit. Sehingga kalau sama-sama dalam satu kredit berarti ditambah. Iya Mbak Ratna, semua kas dihitung mulai dari tanggal awal sampai tanggal akhir. Semua yang berkenaan dengan akun yang sama dihitung. Kalau kas berarti kas semuanya. Kalau di sini tadi utang, di sini utang kan ada 2 transaksi. Yang satu masuk ke kredit, yang satu masuknya debit. Berarti yang masuk ke dalam utang dihitung. Berarti yang satu masuk kredit, yang satu masuk debit dikurangi. Itu ya Mbak Ratna ya. Yang sama ditambah. Kalau sudah berbeda dikurangi. Digolongkan dalam satu tempat. Kalau kas berarti kas semuanya. Kalau utang berarti utang semuanya. Dihitung. Disesuaikan. Oke, saya tambah 10 menit lagi ya Mbak Ratna sama Mbak Melina mencoba latihan. Kalau sudah paham, saya berikan soal latihan ke soal minggu kemarin. Nah, ini juga kemarin sama-sama jurnal umum ya. Ini soal kemarin jurnal umum. Ini jurnal umum soal kemarin. Coba Mbak Melina sama Mbak Ratna menghitung kasnya berapa. Ini jurnal umum kan antara debit dan kredit sudah mendapatkan angka yang sama, 167.900.000. Nah, sekarang karena kasnya di sini ada yang di debit, ada yang di kredit. Coba Mbak Melina sama Mbak Ratna menghitung berapakah jumlah semuanya kas. Oke, saya beri waktu 3 menit ya, 3 menit. 3 menit untuk menghitung kas. Kalau di debit ditambah, kalau di kredit dikurangi. Semua kas dihitung. Yang ada di debit maupun ada yang ada di kredit, kemudian dikurangkan. Oke, silakan Mbak Melina sama Mbak Ratna menghitung kas semuanya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Khusus yang kas dulu. Kita awali yang kas dulu, nanti ke akun yang lain. Oke, silakan Mbak Melina sama Mbak Ratna menghitung kas. Saya beri waktu 3 menit.
Silakan. Yang kas saja Mbak Ratna, kas khusus kas. Berarti kalau di debit 80 juta. Kemudian untuk kas yang kedua di kredit, berarti 8 juta dikurangi 6 juta. Ya, hanya seperti itu Mbak Ratna. Khusus yang kas. Debit kalau yang satu kredit maka dikurangi. Kalau yang satu masuk ke debit ditambah. Kalau yang satu masuk kredit dikurangi. Hanya seperti itu Mbak Ratna. Menggolongkan dalam satu tempat kas. Oke, silakan Mbak Ratna sama Mbak Melina menghitung mulai dari sekarang. Oke, selamat malam Mbak Uli. Sudah lama kita tak berjumpa. Ya, selamat malam Mbak Uli. Oke, enggak apa-apa ya. Ini waktunya tinggal 7 menit lagi. Oke, Mbak Ratna sudah mendapatkan hasilnya 20.600.000. Oke, saya ingatkan ke Mbak Uli ya. UASnya, saya masih menunggu. Kalau nanti masih ada waktu luang, ya jangan lupa mengerjakan UASnya ya. Oke, Mbak Uli. Oke, Mbak Ratna sudah mendapatkan hasilnya 20.600.000. Berapakah Mbak Melina? Oke, Mbak Uli, saya beri petunjuknya di sini ke neraca saldo ya, karena sudah lama sekali Mbak Uli kayaknya tidak masuk ya. Di sini neraca saldo itu meringkas dari jurnal umum. Nah, ini Mbak Rofik juga baru masuk. Oke, enggak apa-apa ya Mbak Rofik. Ya lumayan lah ya, lumayan jauh sekali. Karena waktunya sudah hampir habis. Ya, enggak apa-apa. Oke. Ini petunjuknya bagaimana cara menghitung. Ini Mbak Uli sama Mbak Rofi. Saya berikan
penjelasan di sini kas ya, kas itu ada yang di debit, ada yang di kredit. Oke, Mbak Uli sama Mbak Rofik ini mengamati ke jurnal umum. Di sini kas ada yang di debit, ada yang di kredit. Ini khusus menghitung yang kas. Coba Mbak Rofi sama Mbak Rofi sama Mbak Uli mencoba menghitung. Ya maaf ya, baru masuk disuruh untuk menghitung karena memang ini babnya lagi menghitung. Nah, ada yang di debit dan ada yang di kredit. Maka kalau di debit itu ditambah, yang di kredit dikurangi. Misal saya contohkan, kas yang tanggal 1 itu di debit 80 juta. Karena di tanggal 1 itu juga kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar sewa. Kasnya berkurang 6 juta. Kalau yang satu berbeda pencatatannya, yang satu di debit, yang satu di kredit, maka dikurangi. Jadi 80 juta dikurangi 6 juta. Sampai ke bawah, tapi khusus menghitung yang kas. Itu petunjuknya Mbak Rofi sama Mbak Uli. Kalau misalnya Mbak Uli sama Mbak Rofik menyimak dulu, oke, gak apa-apa. Mbak Melina sudah mendapatkan hasilnya, ini Mbak Ratna sudah mendapatkan 20.600.000. Yang kas, khusus kas dihitung terlebih dahulu. Masih kurang betul ya Mbak Ratna ya. Masih kurang betul. Mungkin masih kurang penghitungan dari Mbak Ratna. Coba diamati lagi yang ada di debit dan ada di kredit. Itu kekurangannya masih banyak Mbak Ratna. Saya tambahkan 5 menit lagi ya. Oke ya, Mbak Raufik masih semangat menghitung nih. Loh, Mbak Uli kemana Mbak Uli? Mbak Uli kok keluar? Ayo Mbak Melina sudah mendapatkan hasilnya berapakah? Ini Mbak Raufik mau mencoba menghitung. Mbak Uli kemana ini? Mbak Uli tiba-tiba menghilang. Masih kurang Mbak Ratna itu, masih kurang. Coba ya saya berikan arahannya. Coba Mbak Rofik berapa? Saya masih menunggu. Mbak Melina juga berapa? Kalau nanti ketiga-tiganya sudah menunjukkan hasilnya, kita hitung sama-sama berapakah hasilnya.
Mbak Ratna 30.600.000. Masih kurang itu. Mbak Melina 102. Bukan tanggal 1, semua kas Mbak Rafiq, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Khusus yang kas. Mbak Melina berarti menghitung semuanya ya itu ya. Khusus yang kas, khusus yang kas. Nah, itu Mbak Ratna sudah mendekati benar. Ya Mbak Rafiq, yang bertuliskan kas. Kalau di debit ditambah, kalau sudah dikredit dikurangi. Khusus yang kas, yang bertuliskan kas. Betul. Kas, hanya kas ya, hanya kas. Tuh Mbak Ratna sudah mendekati benar, tinggal sedikit lagi tuh Mbak Ratna. Oke, yang lain apakah sama dengan Mbak Ratna angkanya? Mbak Oli tadi kemana ya, tiba-tiba menghilang? Oke, Mbak Rafiq, apakah mendapatkan angka yang sama seperti Mbak Ratna? Wah, keringat melanda ini. Oke, Mbak Rafiq sudah mencoba ya, dapat 55 juta. Hasilnya yang betul adalah, nah, yang di debit dikurangi yang ada di kredit, Mbak Rafiq. Yang di debit dikurangi yang ada di kredit. Berarti Mbak Rafiq sudah menghitung di debit, tinggal mengurangkan saja yang ada di kredit. Mbak Melina 86.100.000. Oke, coba ya saya pandu jawaban yang manakah yang benar. Oke, kita ambil kalkulator atau HP boleh. Yang pertama kas 80 juta. Kita hitung sama-sama ya. 80 juta. Kemudian di tanggal 1 yang kedua dikurangi 6 juta. 80 dikurangi 6 juta. 80 juta dikurangi 6 juta. Kalau sudah dikurangi lagi sebesar 45 juta. Berarti 80 Oke. Tadi Mbak Ratna jawaban yang pertama betul 41.100.000. Itu jawaban yang benar.
Jawaban yang benar 41.100.000. Jawabannya Mbak Ratna yang tadi yang kedua 41.100.000 itu betul. Saya sebut ini ya, yang 0 angka di belakang itu disimpan dulu ya. Disimpan dulu. Saya menyebutkan 80.000 dikurangi 6.000 gitu ya. Oke, ini yang pertama 80.000 dikurangi 6.000. Kemudian dikurangi 45.000. Sudah, teman-teman sudah sampai dikurangi 45.000. 80.000 dikurangi 6.000 dikurangi 45.000. Kemudian ditambah 8.000. Ditambah 8.000. Ya, ditambah 8.000. Setelah itu dikurangkan dengan 2.500. 2.500. Ditambah 500.000. Ditambah 500. Ditambah 500. Ditambah 500. Ditambah 10.000. Ditambah 10.000. Ditambah 10.000, kemudian dikurangkan 400. Dikurangi 400. Iya Mbak Uli, ini sinyalnya merah, jadi suaranya putus-putus. Sabar ya Mbak Uli. Kemudian dikurangkan 2.000. Ya Mbak Uli, di sini juga sinyalnya merah, jadi efeknya biasanya ke suara. Oke, tidak apa-apa ya Mbak Uli. Kalau sudah dikurangkan 1.500, dikurangkan lagi 3.000. Dikurangi 3.000. Dikurangi 3.000. Kalau sudah dikurangi lagi 1.000. Kalau sudah dikurangi 1.000. Kalau sudah dihitung ditambah 2.000. Waktunya habis. Aduh.